Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Perki Cirebon, Dr. Ediel Sanif, anggota Perki, para senior, dokter sekalian, pihak sponsor, dan peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Cirebon Kardiologi Update merupakan program pendidikan keberlanjutan yang diadakan oleh Perki Cirebon 1-2 tahun sekali, yang bertujuan memberikan update dari ilmu baru dan penelitian baru di bidang kardiovaskular, agar kita bisa meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan medis kita sehari-hari. CCU webinar series ini sudah kita lakukan sebanyak 9 kali, mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai hari ini, tanggal 19 November, dengan topik mulai dari hipertensi, gagal jantung, sindrom koroner akut, VTI, antikoagulan, kardiometabolic risk, atrial fibrilasi, dan lain-lainnya yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang kompeten dalam bidangnya. Total peserta yang registrasi sampai hari ini sebanyak 1.360 dari berbagai pelosok Indonesia, tidak hanya daerah Ciayu Majakuning. Saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada panitia CCU, terutama Dr. Yogi, Prilly, dan semua senior Perki Cirebon dan anggotanya untuk supportnya selama ini. Acara ini tidak mungkin terselenggara tanpa support dari rekan-rekan farmasi, Merck, Pfizer, Novartis, Eisai, AstraZeneca, Bayer, Abbott, dan Boehringer Ingelheim. Mohon maaf kepada semua pihak jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan CCU ini, terutama kendala sertifikat. Insya Allah kepada peserta akan kami kirimkan secepatnya. Jika nomor SKP sudah keluar, akan segera kami kirim. Akhir kata, semoga kita dapat bertemu kembali di CCU 11 yang akan datang dengan setting offline, insya Allah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah ini. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memulai acara webinar CCU ini dengan topik The Continuous Legacy of Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Outcomes, A to Z of empagliflozin. Acara ini akan dimoderatori oleh senior saya, ketua saya di Perki Cirebon, Dr. Ediel Sanif, SPJP VH, FASCC, yang nanti akan membawakan dua topik, terutama untuk type 2 diabetes dan empagliflozin ini. Waktu dan platform saya kembalikan ke Dr. Ediel. Dr. Ediel, sudah bisa? Ya, terima kasih, Dr. Lubis. Silakan, Dr. Ediel. Baik, saya ambil alih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di sisi 10. Teman-teman semuanya, pada kesempatan sesi yang 10 ini, sesuai dengan judul kita, Safety to Benefit, the Unexpected Legacy of Type 2 Diabetes, Cardiovascular Trials A to Z M4. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Panitia tadi, ada dua pembicara pada siang hari pagi menjelang siang, yaitu Dr. Nur Milawati dan Dr. Andi Purbaya. Dan kemungkinan apakah Dr. Nur sudah hadir ya pada waktu ini? Baik, sebelum acara kita mulai, sebaiknya kita mendengarkan dulu kode etik Dr. Indonesia untuk beberapa menit dulu untuk sebelum kita mulai acara berikutnya. Kami persilakan panitia. Panitia, silakan. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktek kedokteran, yang dibagi menjadi 4 bagian.
dokter terhadap pasien. 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. 4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI terbagi menjadi beberapa pasal. Salah satunya yaitu pasal 10 yang berisi tentang penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 10 ayat 1 tentang kewajiban umum menjelaskan bahwa 1. Seorang dokter wajib memberikan akses kepada pasien dan mengobatinya tanpa prasangka terhadap ras, agama, suku, kedudukan sosial, kondisi kecacatan tubuh, dan status kemampuan membayarnya. 2. Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi, dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. 3. Seorang dokter wajib berperilaku berwibawa, tutur kata sopan, perilaku santun, menghormati hak-hak pasien, sejawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai, serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter. 5. Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien. 6. Seorang dokter dilarang merokok dan minum minuman keras di depan pasiennya. Pada pasal 10 ayat 2 dijelaskan tentang hak-hak yang didapatkan oleh pasien, yaitu 1. Pasien berhak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. 2. Pasien berhak untuk memilih pengobatan, dokter, ataupun rumah sakit yang diinginkan. 3. Pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis dan terapi dari penyakitnya. 4. Pasien berhak dilakukan inform konsen terhadap tindakan yang akan dilakukan. 5. Pasien berhak untuk menolak terapi. 6. Pasien berhak untuk pindah atau melanjutkan terapi. 7. Pasien berhak untuk mengetahui identitas dari tenaga kesehatan yang merawatnya. 8. Pasien berhak untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi dan komunikasi. 9. Pasien berhak untuk dijaga kerahasiaannya. 10. Pasien berhak untuk mendapatkan keamanan pribadi dan perlindungan hukum. 11. Pasien berhak untuk mempertimbangkan biaya yang akan didapatkan. 12. Pasien berhak untuk mendapatkan second opinion. 13. Pasien berhak untuk memberhentikan perawatan. Pada pasal 10 ayat 3 mengenai kewajiban kepada teman sejawat dijelaskan bahwa penghormatan terhadap teman sejawat dalam konteks pasal 10 dikaitkan dengan upaya bersama sesama sejawat untuk melakukan pengabdian profesi. Pada pasal 10 ayat 4 juga dijelaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi dari dokternya dan mendiskusikan tentang manfaat, resiko, dan pengobatan yang tepat untuk dirinya, serta wajib mendapatkan tuntunan dan arahan profesional dari dokter dalam membuat keputusan. Pasien atau keluarganya berhak mengajukan keluhan, kritik, dan saran atas pelayanan kedokteran. Dokter seharusnya memberikan perhatian dan menanggapi sepenuh hati. Berikut sekilas tentang pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dibahas dalam materi kali ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang Kode Etik yang merupakan syarat setiap ada kegiatan ilmiah di kedokteran. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di sesi 10.
tadi saya katakan bahwa ini adalah yang terakhir pada tahun 2020. Terima kasih Dr. Lubis, Dr. Yogi, dan Mbak Prilly sebagai leader dalam kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menegur, menyapa para senior saya, Dr. Isbullah, Dr. Sandy, Dr. Arman, Dr. Bujun, juga setengah senior karena juniornya sudah banyak, Dr. Yandi, Dr. Yogi, Dr. Andi, dan Dr. Yuran Lubis. Mudah-mudahan sudah hadir semua di sini. Dan adik-adik junior, selamat datang, dan semua peserta webinar kardiologi update pada pagi hari ini. Sebagai pembicara, pada siang hari ini kita ada 2 pembicara, yaitu Dr. Nur Milawati, spesialis penyakit dalam dan konsultan endokrin metabolik, dan yang kedua Dr. Andi Purbaya. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih ini pada Bu Ringer, timnya, Dr. Ronald dan Dr. Andi, juga Mbak Ana, atas kesempatan kita bekerjasama pada pagi hari ini. Baik, yang untuk pertama kita akan berikan kepada Dr. Nur Milawati yang bagaimana tadi lihat sendiri tentang program studi beliau. Dia adalah seorang dokter penyakit dalam yang tamat dari Undip, kemudian konsultan juga dari Undip, dan yang satu lagi beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta. Baik, kami persilakan Dr. Nur untuk memulai pembicaranya tentang type 2 diabetes management. What does CVOT say beyond glycemic control? Silakan, Dr. Nur. Baik, terima kasih sebelumnya Dr. Edial. Apa suara saya bisa diterima, dokter? Terima jelas sekali. Terima jelas. Baik, dokter, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ketua Perki Cirebon, Dr. Edial Sanif, dan seluruh jajarannya yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut mengayu bagio, berbagi, share di dalam CCU ke-10 ini. Terima kasih kepada PT Boehringer yang memfasilitasi juga adanya acara ini dan mengundang saya untuk berkesempatan bertemu dengan teman-teman anggota Perki di Cirebon. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dengan senior-senior saya tentu yang ada di Cirebon, termasuk Dr. Hizbullah, teman-teman sejawat juga yang ada di sana. Saya sekedar bersharing dengan apa yang akan saya bawakan hari ini. Kebetulan tugas saya di sini adalah Type 2 Management. What does CVOT stay beyond glycemic control mean? Baik. Baik, sudah terlihat belum untuk slide-nya? Slide-nya sudah terlihat, dokter? Sudah, dok. Ya, dok. Bisa juga. Ya. Baik, terima kasih, dokter. Saya mulai, bisa? Ya. Baik, type 2 diabetes management. Apa kata CVOT tentang glycemic control buy-in ini? Tentu saja tidak lepas apabila kita menyampaikan bahwa ini adalah satu penelitian yang sebetulnya adalah obat hipoglikemi oral yang fungsinya adalah menurunkan glukosa darah. Namun ternyata setelah diteliti kok ada efek lebih baik untuk efek kardiovaskular. Jadi seperti apa ini kenyataannya? Bahwa di dalam homeostasis glukosa tentu saja ini ada organ-organ yang terlibat di dalamnya. Terutama adalah pankreas, liver, kemudian otot, dan ada lemak, jaringan lemak, dan pembuluh darah. Apabila dalam keadaan normal, di mana semua penggunaannya adalah secara sinkron, maka fasting glukosa tidak akan tinggi, biasanya hanya berkisar antara 5 milimol. Namun, pada penderita diabetes mellitus tipe 2 terlebih ini, kerusakan ada di dalam sel beta pankreas di sana. Apabila terjadi kerusakan, maka tentu saja akan mempengaruhi terutama pada hati,
sehingga di dalam hati ini akan terjadi peningkatan glukosa produk. Di mana apabila glukosa produk ini tidak dimanfaatkan secara baik, maka akan menimbulkan suatu peningkatan di dalam glukosa darah. Terutama apabila kita yang mungkin saat ini kita pandemi, jadi sangat sedikit minimal untuk beraktivitas atau berolahraga, tentu saja penggunaan insulin di dalam jaringan perifer akan menurun sehingga terjadi juga penumpukan juga di dalam jaringan lemak. Akan terjadi peningkatan di sana sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Terlebih juga terhadap yang puasa juga. Nah, inilah organ-organ yang biasa kita sebut di omnibus octet. Jadi beberapa organ inilah yang sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa darah dan homeostasis daripada glukosa darah dalam penderita DM. Salah satunya adalah ginjal, di mana ginjal di sini juga berfungsi mereabsorpsi daripada glukosa darah. Kenapa sampai ada sekarang ini penelitian yang akan kita bahas, karena ini juga berpengaruh terhadap di ginjal, berefek di ginjal, namun efek sangat jauhnya adalah di kardiovaskular. Nah, ini. Pada renal glukos ini, hari-hari pada orang yang normal, ini glukosa akan terfiltrasi di dalam jaringan, di dalam glomerulus ginjal, ini 162 gram, atau sekarang ini 180 per hari. Biasanya terserap habis 90%, ini di dalam tubulus proksimal oleh SGLT2. Kemudian yang 10% ini oleh SGLT1 diserap, sehingga hampir 100% glukosa darah ini akan terserap, sehingga tidak ada glukosa yang keluar di dalam urin apabila dalam kondisi normal. Nah, baik. Inilah beberapa penyakit yang berhubungan dengan DM tipe 2 ataupun DM ini. Jadi akibat daripada DM ini akan terjadi beberapa kerusakan di dalam organ, terutama satu, ini akan bisa mempengaruhi sampai dengan yang lanjut pada DM tipe 2 adalah hipertensi. Dari hipertensi bisa menjadi kerusakan atau kelainan pada kardiovaskuler. Ini bisa mencapai 35 sampai 45% pada pasien yang hipertensi mempunyai CKD, gagal ginjal, yang akhirnya bisa terjadi juga sampai ke stage 5 sehingga harus didialisis. 20 sampai 40% pasien DM ini mempunyai kemungkinan akan terjadi chronic kidney disease. Nah, yang atherosclerosis cardiovascular disease ini mencapai 76% pada pasien DM yang memang mempunyai riwayat kardiovaskular dan CKD. Jadi makin tinggi komplikasi, kemungkinannya makin besar juga. Kemudian dari 12 sampai 45% pada pasien DM tadi yang mempunyai dengan hipertensi ini rata-rata mungkin di praktek juga kita menjumpai. Kadang-kadang malah kita bingung, ini hipertensi dulu atau DM dulu yang terjadi. Tapi pada umumnya kalau menurut patofisiologinya kerusakan daripada sel pembuluh darah itu biasanya dari DM. Jadi komplikasi lanjut menjadi hipertensi. Ada aterosklerosis terjadi di sana. Nah, DM ini saat ini berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi pada saat usia 15 tahun atau lebih, ini kita sudah ada 11% untuk menjadi kemungkinan DM. Dengan majunya makanan, kemudian gaya hidup yang sudah maju, berbeda, jadi sudah makin pesat lagi, itu maka DM menjadi meningkat perkembangannya. Sedangkan yang dengan CAD pada pasien DM ini kemungkinannya adalah 32%. Jadi memang DM dengan kardiovaskular, saya kira sudah seperti jari 11-12 saja. Kalau sudah
cardiovascular disease, apakah DM atau DM juga sudah harus melihat ke sana sesuai dengan patofisiologinya. Ini. Nah, ini DM ini akan meningkat suatu komplikasi yang sangat besar, rasio high risk-nya terhadap kardiovaskuler. Bahkan dikatakan di situ pada penderita DM akan 2 kali lipat terjadi kelainan pada kardiovaskular dibanding dengan orang-orang yang tidak DM. Nah, selain itu pada penderita DM, ini kenapa pemerintah juga menaruh perhatian sangat besar? Karena ini harapan hidupnya juga menurun. Di samping harapan hidup menurun, apabila lama terjadi DM, komplikasinya yang timbul, ini yang menimbulkan banyaknya biaya, kemudian juga menghambat apabila ada komplikasi yang jauh, antara lain tadi kalau sudah terjadi pada kardiovaskuler juga akan membutuhkan biaya dan waktu perawatan juga. Ini kalau orang yang normal mungkin kita mampu sampai ke umur 60 tahun, tapi bila orang ini diabetes, ini menurut penelitiannya akan berkurang menjadi hanya diabetes tanpa komplikasi, ini berkurang menjadi 6 tahun. Apabila diabetes dengan ada riwayat miokard infark berkurang menjadi 12 tahun. Jadi kalau 60 tahun dikurangi 12 tahun, rasanya saya sudah kemarin lewat. Gitu. Baik, ini adalah pada saat keadaan seseorang ini terdiagnosis menjadi diabetes, apa sesungguhnya yang terjadi. Pada saat kita mendapatkan pasien ini DM, sesungguhnya DM ini komplikasi makrovaskularnya sudah ada sejak awal. Ini. Jadi pada saat datang, posisi mana pasien ini berada? Dengan sendirinya apabila datang sudah dengan keluhan, biasanya sudah ada komplikasi. Jadi mikrovaskular pun sudah ada di atas 5 tahun. Ini. Jadi kalau mikrovaskular mulai pada saat mungkin penderita itu sadar kalau dia ada keluhan, tetapi kalau makro tidak. Makro ini sudah sejak awal sudah ada. Jadi sudah lebih dulu ada. Baik. Nah, kenapa harus kita mengelola atau mengobati pada penderita DM tadi? Karena apabila kadar glukosa darahnya membaik, penurunan A1C di dalam target pengelolaan DM itu akan bisa mencegah komplikasi yang ada, termasuk apa saja tadi, termasuk di ginjal, kemudian di dalam jantung, penyakit-penyakit yang ada di dalam komplikasi tadi, baik itu makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Ini. Namun begitu pengelolaannya juga harus simultan, artinya tidak saja hanya menurunkan glukosa darah, tapi faktor risiko lain pun ikut harus diturunkan karena itu sangat berhubungan tadi. Misalnya ini kalau pada mikrovaskuler ada retinopati, ada neuropati, paling banyak itu neuropati, komplikasi pada DM yang sering ada di poliklinik ini ya. Kemudian ada kalau yang sudah jauh sampai ke renal, bahkan sampai menimbulkan kematian. Sebelumnya lebih banyak sebelum ke renal ini justru DM biasanya ke kardiovaskular dulu. Jadi kemungkinan kardiovaskular lebih banyak daripada sampai ke renal. Ada studi di mana studi ini, beberapa studi ini melihat bagaimana melihat daripada komplikasi mikrovaskular. Namun pada yang mikrovaskular ini rata-rata dalam studi ini hampir menghasilkan outcome yang sama, tetapi pada yang mayor sangat berbeda. Ini ada studi yang besar-besar, ada juga PDS, di mana A1C-nya semua di atas 7. Jadi menggunakan A1C bahkan di atas 8 dengan DM yang baru diobati. Ini faktor risiko dengan jarak waktu yang lama. Jadi kardiovaskuler, mortalitas dan mikrovaskuler pada penelitian-penelitian ini setelah diturunkan A1C-nya 1 sampai 1,5% saja itu sudah bisa menyelamatkan angka-angka daripada komplikasi.
kardiovaskuler maupun mikrovaskuler dan mortalitas. Baik, ini tahun FDA memberikan guidelines pada cardiovascular trial ini. Trial ini dilakukan ada 3 poin disentrasikan pada awalnya. Ini sesuai guideline yang ada, yaitu dilihat untuk cardiovascular mortality, myocardial infarct, kemudian stroke. Ini adalah di penelitian yang dimulai dengan cardiovascular on trial atau CVOT. Jadi di dalam CVOT ini tentu di sana juga ada inklusi dan eksklusinya, di mana include adalah dengan berapa lama pasien ini dirawat di dalam rumah sakit. Nah, kalau di dalam rumah sakit berapa lama dia. Kemudian angka kematiannya juga. Tapi awal hanya 3 poin saja, namun berkembang. Nah, ini dari CVOT setelah diturunkan dengan glukosa darah ini, apa saja yang akan dihasilkan dari meta-analisisnya dari CVOT ini, cardiovascular event dianalisis, kemudian high risk pada include seluruh pasiennya yang diteliti adalah pasien-pasien yang sudah dengan komplikasi kardiovaskular ini. Kemudian dilakukan 18 sampai 24 bulan, di follow up terus-menerus ini. Kemudian meta-analisis fase 2 dan fase 3 sudah dilakukan. Kemudian safety-nya juga dilihat, termasuk komplikasi performan dan lain-lainnya. Nah, dari hasil ini hasil berbagai macam dari penelitian CVOT terhadap penurunan glukosa darah. Jadi ini macam-macam, ada dari mungkin yang merah inilah yang 5 tahun terakhir. Jadi di situ ada SGLT2 inhibitor pada CVOT, kemudian dilakukan tahun 2013. Nah, ini untuk yang saat ini kita sedang bersama-sama disponsori adalah menggunakan empagliflozin, EMPA-REG outcome. Ini dengan N yang sangat besar, 7.028 dengan tadi 3 poin MES tadi dilakukan dari tahun 2015 sampai berakhir tahun 2019. Kemudian diteruskan ini sampai terakhir tahun 2001 ada yang declare TIMI 2000 ya. Jadi ada beberapa, ada yang canvas, ada yang declare, ada ya. Yang kita hari ini adalah EMPA-REG CVOT. Kemudian ini ada di DPP-4 inhibitor juga trial dengan cardiovascular event karena DPP-4 itu juga relatif obat baru, obat hipoglikemi baru. Jadi ini ada beberapa penelitiannya termasuk ini Shafortimi dan Exam, di mana di sana kalau dengan DPP-4 ini menggunakan gliptin. Nah, ini pada yang SGLT2 inhibitor, outcome trialnya ini ada trial setelah dilakukan trial dari yang primal outcome measure, kemudian pada EMPA-REG ini empagliflozin yang dilakukan dengan placebo, kardiovaskular, kematian karena kardiovaskular dan non-fatal infark miokard serta non-fatal dari stroke ini. Dilakukan selama 3 tahun, mulai dari April, publish ini tahun 2015 sampai selesai tadi. Kemudian diteruskan kalau ada yang di canagliflozin juga, karena SGLT2 itu di Indonesia ada beberapa, salah satunya EMPA-REG ini, empagliflozin, canagliflozin, nah, yang sudah masuk di Indonesia ini. Kemudian yang mana nih? Ada juga yang dari canagliflozin ini dari Canvas, kemudian ada yang dari Declar ini dapagliflozin. Jadi tapi yang paling baru memang ini empagliflozin. Baik. Nah,
SGLT2 inhibitor ini outcome daripada CVOT di sana dilakukan bahwa empagliflozin yang diberikan Emparek ini bersamaan dengan placebo dengan dilihat tadi 3 poin MES-nya mendapatkan hasil primer endpoint-nya adalah penurunan angka kematian dari kardiovaskular. Kemudian miokard infark dan stroke. Sedangkan pada yang kanaglifosin, ini dia superiornya, 3 MES-nya tadi juga, untuk menurunkan angka kematian, miokard dan stroke ini hampir-hampir sama. Artinya karena ini menurunkan dari 7 sama rata-rata A1C-nya turun. Kemudian yang deklar menggunakan dapagliflozin demikian juga. Masing-masing ini lama penelitian menjadi 4 tahun dan hampir sama. Untuk yang non-inferior penurunannya juga hampir sama. Namun progresivitas daripada DM tipe 2 ini bagaimana mereduksinya supaya menurunkan angka resiko daripada komplikasi tersebut. Tentu saja tidak begitu saja langsung menurunkan hanya gula darahnya, tetapi juga harus ada bersamaan goal terapi yang harus dicapai. Salah satunya penurunan glukosa darah, kemudian ikut di dalamnya juga penurunan tekanan darah dan profil lipid juga kita usahakan semaksimal mungkin supaya bisa mencapai target ini. Inilah yang akan bisa mereduksi daripada kardiovaskuler, kemudian angka mortalitas dan yang lain adalah ke dalam renal komplikasi. Nah, inilah homeostasis daripada filtrasi glomerulus atau penyaringan di dalam tubulus di ginjal. Setiap hari ini kira-kira kita ini menyaring ginjal yang normal 180 liter per 24 jam. Ini. Namun yang dikeluarkan itu hanya 1,5 satu hari. Termasuk di dalamnya adalah natrium 100 mg per 24 jam ini. Kemudian semua ini glukosa tadi biasanya glukosa ini akan terserap di sana dalam tubuler di arteri aferen. Kemudian ini setiap hari glukosa darah ini pada yang normal 180 gram per hari akan terserap di dalam glomerulus. Ini kemudian di tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal ini di SGLT2 terserap glukosa ini 90% di tubulus proksimal sepertiga proksimal ini SGLT2. SGLT2 ada 1, SGLT2 1 ada SGLT1. SGLT1 adalah sepertiga di bawahnya ini hanya menyerap 10%-nya sehingga terserap seluruhnya apabila kadar glukosa darahnya normal ini 180 gram per hari terserap semua sehingga urin itu tidak mengandung glukosa. Kemudian pada yang renal reabsorpsi ini, nah ini yang normal jadi berjalan sesuai. Nah, bagaimana kalau misalnya penderita ini DM? Kalau penderita ini DM, ini kalau glukosa darahnya tinggi lebih dari 180, otomatis kapasitasnya ini akan meningkat penyerapannya sehingga penyerapan gula yang ada di dalam darah itu juga menjadi tinggi. Nah, sehingga kalau terserap semuanya menjadi tinggi, kadar glukosa darah di dalam pembuluh darah menjadi tinggi, tentu saja kerusakan-kerusakan dalam vaskuler akan meningkat. Nah, SGLT2 ini bermain di sini, dia akan ngeblok SGLT2 inhibitor, dia akan mengeblok kapasitas daripada SGLT2 inhibitor ini, ngeblok supaya kadar glukosa darah itu tidak terserap habis. Jadi dia akan diekskresi keluar melalui urin, termasuk natrium. Jadi
hasil akhirnya adalah pengeluaran urin menjadi lebih banyak dan glukosa juga akan terbuang di dalam urin tersebut. Kemudian pada penelitian ini dilakukan cardiovascular trial ini dengan placebo. Ini EMPA-REG ini dengan N 2333 ini. Kemudian dilakukan pada yang 10 mg ataupun yang 25. Jadi secara random kontrol dengan N yang sangat besar, ini jumlah N seluruhnya 7020, kemudian dibagi 2 yang 10 mg dan 20 mg. Ini hampir sedikit lebih tinggi dari yang 10 mg. Kemudian dievaluasi seperti penelitian sebelumnya. Nah, ini ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Menurut kami ini tidak hanya menurunkan kadar glukosa darah, tetapi kok ada ikut di dalamnya ini justru ke kardiovaskular. Jadi outcome yang muncul adalah lebih signifikan di dalam penurunan kardiovaskular disease-nya. Ini pada yang 3 MES tadi, 3 poin, ini hampir sama dengan yang DAFA maupun yang KANA. Tetapi angka kematiannya ini dengan hazard rasio 0,6 ini sangat baik sekali diberikan yang pada yang EMPA. Jadi jauh menurun daripada placebo. Kemudian pada hospitalisasi yang dengan heart failure, ini juga angkanya menurun sesuai dengan hazard rasio 0,6 ini. Ternyata dengan placebo dibanding dengan placebo jauh. Placebo ini masih angka hospitalisasinya lebih tinggi, sedangkan yang EMPA-REG ini tidak. Untuk all cause mortality hampir sama dengan yang di KANA maupun yang itu, namun ini pada placebo ini juga terlihat betul bahwa penurunannya itu sampai 32%. Jadi diberikan EMPA-REG ini pada CVOT betul-betul bermanfaat kalau dalam penelitian ini. Nah, ini outcome SGLT2 inhibitor ini dengan berbagai macam kompar dari penelitian lain pada yang MES tadi ini. Yang MES, kemudian dilihat pada cardiovascular death dan angka hospitalisasi ini. Yang hijau ini menjadi superior pada yang EMPA-REG. Kemudian pada yang lain bisa menjadi yang non-inferior. Jadi ini artinya sangat signifikan secara bermakna dalam penelitian ini. Kemudian primar endpoint-nya ini pada MES dengan SGLT2 inhibitor pada kardiovaskuler ini, CVOT ini dibandingkan pada EMPA-REG, DECLARE, dan CANVAS program. Pasiennya juga ini relatif banyak-banyak juga, eventnya juga termasuk, lamanya per tahun juga. Ini ternyata ini menghasilkan sangat bagus sekali bahwa di dalam EMPA-REG ini hazard rasionya ini 0,8%, ini mendekati daripada normalnya. Kemudian dibanding dengan mirip-mirip dengan TEMI, namun pada CANVAS juga demikian. Hanya terlihat ini sangat pada pasien-pasiennya ini sangat bermanfaat. Jadi sangat signifikan hasilnya. Baik. Kemudian dilihat dari penurunan dari angka kematian kardiovaskuler pada CVOT ini, pada yang dengan EMPA-REG, DECLARE maupun CANVAS, ini dilihat juga di sini. Kalau kita lihat dengan p-value 0,05 ini, kemudian dibanding dengan placebo,
Ini meskipun jumlahnya relatif lebih berbeda, tetapi ini terlihat bahwa hasilnya juga sama, hazard ratio-nya 0,6. Kemudian dengan pada yang deklar, pada TIMI, demikian juga SGLT2 dibanding dengan placebo, ini lebih tinggi. Kemudian yang pada kanvas juga, jadi hasilnya ini memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini hospitalisasi RUS setelah diberikan SGLT2 inhibitor pada CVOT, ini outcome-nya placebo maupun SGLT2 inhibitor sesuai tadi, hazard rasionya sama, ini 0,6. Ada yang kanvas yang mirip-mirip, tetapi masih lebih kecil pada yang EMPA-REG. Dengan value P0,002. Nah, untuk semua kejadian kematian, resikonya ini pada yang CVOT, SGLT2 dibanding dengan placebo juga demikian. Jadi ini menghasilkan hasil bahwa ini SGLT2 mengarah pada hazard ratio 0,5. Di mana di placebo ini angkanya 8,3, sedangkan pada SGLT2 ini 5,7 dengan p-value 0,001. Jadi ini hasilnya sangat bagus. Nah, bagaimana dengan renal endpoint pada SGLT2 inhibitor dalam CVOT ini? Ini terlihat benefitnya untuk renal, ini pada SGLT2 yang dengan EMPA-REG ini, kemudian dengan placebo, ternyata ini kalau dilihat nefropatinya ini juga SGLT2 turun lebih kecil daripada placebo. Kemudian laju filtrasi glomerulusnya juga relatif lebih baik daripada placebo. Ini 2,2, sedangkan pada yang placebo 3,7. Pada TIMI dan DECLARE ya lumayan bagus juga, ini karena ada yang 1,5 dan ada yang 2,8. Baik. Nah, ini bagaimana yang dengan NNT? Number needed to treat ini. Nih, kalau di gambar ini, lama perawatan ini 1 hari prevent but not life so. Jadi dapagliflozin ini dengan DAVA yang tadi dideklar ini penelitian dari 4,2 ini 116 atau pada yang EMPA. EMPA ini hanya 3,1 tahun dengan angka kematian 39, 1 yang meninggal. Jadi, ini perbandingannya. Bagaimana setelah diinisiasi dengan EMPA-REG ini? Outcome benefitnya seperti apa untuk kardiovaskularnya? Nah, ini waktu pada saat pemberian SGLT2, kemudian kita lihat memulainya kardiovaskular death-nya tuh, nah, ini terjadi. Nah, setelah mulai pada hari terlihat jelas, sesudah pemberian 59 hari, jadi hampir 2 bulan. Rekomendasi dayanya ini. Jadi diberikan sampai hampir 2 bulan dalam 1 tahun ini. Dengan hazard rasio 0,6. Nah, pada 100 hari pertama, ini pada yang hospitalisasi heart failure, crossing. Nah, ini pada hari ke-17. Setelah terapi pada hari ke-17, hazard rasionya mencapai 0,1 dengan P 0,03. Ini. Kemudian ini pada yang hospitalisasi heart failure dan kardiovaskuler, kematian kardiovaskuler pada 100 hari pertama, angka kejadiannya berada di hari ke-27. Ini sudah bisa mulai terlihat penurunan angka kejadian hospitalisasi dan angka kematian akibat kardiovaskular.
Bagaimana di dalam praktek kliniknya untuk penerapan EMPA-REG ini? Ya. Standar yang digunakan adalah American Diabetes Association, ini yang diadap juga oleh Perkeni, ini di dalam tahun per tahun sejak Januari 2016 sampai sekarang tahun 2019, ini SGLT2 sudah menjadi pilihan, artinya alternatif sebagai terapi. Ini SGLT2 inhibitor ini mulai dikenalkan di sana, terutama di dalam tadi sesuai dengan penelitiannya, sejalan dengan penelitiannya di dalam CVOT tadi, bahwa EMPA-REG itu bisa mereduksi kardiovaskular tadi. Ini sehingga saat ini digunakan atau direkomendasikan di berbagai macam belahan dunia. Antara lain sampai 81 EMPA-REG ini direkomendasikan 81 belahan dunia negara. Jadi 81 negara dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Salah satunya di Indonesia. Nah, ini. Dan menurut guideline, ini berbagai macam guideline juga menyertakan bahwa salah satu pengobatan hipoglikemi oral adalah menggunakan EMPA-REG atau SGLT2 tadi. Dari penelitian EMPA-REG tadi sehingga muncul SGLT2 untuk pilihan terapi pada DM tipe 2 atau ini sesuai dengan Perkeni tahun 2019 ini. Tentu saja sudah dimodifikasi dengan gaya hidup dan goal terapi kita selain penurunan glukosa darah adalah A1C. Namun A1C ini juga secara individual. Tidak bisa kita langsung semua digebyah. A1C-nya harus di bawah 7. Mungkin pada orang tertentu kalau 6 atau 6,5 itu sudah terjadi hipoglikemi. Jadi kalau memang bertahan bagus dan baik, tidak terjadi komplikasi yang lain, maka tetap kita tahan mungkin di 7. Untuk mencapai 6,5 atau kurang dari 7, mungkin lebih bahaya hipoglikeminya. Ini. Nah ini pada yang A1C-nya 7,5 atau kurang, ini sudah mulai bisa diberikan SGLT2 di dalam algoritma ini. Kemudian kalau A1C-nya 7,5 sampai 9, pun demikian juga salah satunya. Jadi bisa digunakan dengan monoterapi, kombinasi terapi, baik itu 2 ataupun dengan triple kombinasi dengan obat hipoglikemi oral lain. Nah, tahun 2020 Juli ini BP POM meng-approve bahwa empagliflozin itu yang direkomended dan satu-satunya yang bisa menurunkan kardiovaskular event pada studi EMPA-REG tadi. Ya, di sini EMPA-REG sesuai dengan outcome-nya tadi. Nah, pada PT Boehringer ini mempunyai SGLT2 dengan nama dagang Jardian ini. Jadi untuk SGLT2 atau empagliflozin yang sekarang ini, empagliflozin itu bisa dipakai baik itu monoterapi, kombinasi. Nah, empagliflozin sekarang juga sudah ada yang kombinasi dengan metformin menjadi fixed dose kombinasi. Nah, bagaimana empagliflozin ini? Explain-nya, benefit atau tidak? Ternyata dia bekerja di mana ini untuk SGLT2 agar dia bisa menurunkan glukosa darah dan memperbaiki A1C yang berefek menurunkan faktor risiko komplikasi makro maupun mikrovaskuler. Salah satu makrovaskuler adalah pada cardiovascular disease. Jadi inilah yang ada SGLT2, ini ada di dalam glukosuria dan natriuresis yang pada akhirnya menjadi vascular effect. Di sana terjadi kerusakan, termasuk di dalamnya adalah pembuluh darah di dalam kardiovaskuler. Maaf Dokter Mila, waktu 5 menit lagi. Baik, terima kasih Dokter. Ya.
Nah, sebagai kesimpulan bahwa SGLT2 ini aman, profilnya digunakan pada pasien DM, pada penelitian CVOT ini sudah direkomendasikan bahwa terlihat betul pada hasil penelitian untuk menurunkan angka kematian kardiovaskuler dan penyebab daripada komplikasi lain daripada DM tipe 2. Kemudian ini angka penurunan dari hospitalisasi heart failure itu pada hari ke-17, kemudian penurunan angka kematian pada bisa terlihat setelah hampir 2 bulan pengobatan. Apabila terjadi pada dua-duanya di combine ini akan merupakan pada hari terlihat penggunaannya setelah hari 27 ini. Kemudian pada tahun 2020 ini setelah 5 tahun di paradigma ini, EMPA-REC ini outcome-nya menjadi sangat bagus. Kemudian include digunakan pada 81 negara yang mengikuti guideline untuk penggunaan terapi oral hipoglikemi dengan indikasi kardiovaskuler event, termasuk di Indonesia. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Dr. Mila atas presentasinya yang cukup bagus dan menarik sekali dan luas, excellent menurut saya. Baik, untuk berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Andi Purbaya yang dari mentoring Dr. Andi di desain EMPA-REC outcome tingkat vaskular tersebut. Silakan Dr. Andi. Dr. Andi ini kardiologi SPDP dari Samratulangi dan sekarang beliau di masjid Plumbon. Saya kira di Cirebon masih tidak aneh lagi ya, semua. Silakan Dr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Dr. Edial sebagai moderator atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan melanjutkan topik kedua, ya, tentang cardiovascular disease in diabetes. Apakah slide-nya sudah muncul, Dr. Edial? Sudah muncul, slide-nya sudah. Terima kasih. Lanjut. Seperti kita ketahui ya, bersama bahwa gagal jantung itu sudah menjadi masalah yang cukup besar dengan prevalensinya yang cukup tinggi, mencapai 26 juta orang di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di sini bahwa angka-angka prevalensi gagal jantung ini cukup tinggi di negara-negara Asia Tenggara. Ya, jika dibandingkan dengan negara Eropa yang hanya 1-2%, Amerika pun ya di Southeast Asia atau Asia Tenggara itu mencapai 4,5-6,7%. Ini menjadi masalah yang cukup sering kita temukan pada pekerjaan kita sehari-hari. Nah, lalu diabetes pun ternyata sering muncul bersamaan dengan pasien-pasien gagal jantung. Apakah pasien tersebut datang dengan gagal jantung lalu kita temukan kemudian diabetesnya ataupun sebaliknya. Ya, dan prevalensi DM pada gagal jantung itu mencapai 25-30% dari keseluruhan dan mencapai 10-45% pada pasien-pasien yang dirawat dengan gagal jantung. Berarti 40-45% itu hampir setengahnya. Berarti ini angka yang sangat tinggi. Ini adalah gambaran patofisiologi dari gagal jantung ya, pada pasien-pasien DM. Ya, tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Nurmila ya, bahwa dengan diabetes akan terjadi hiperglikemi, insulin resisten, dan hiperinsulinemi, ya, yang dapat menyebabkan dia secara langsung itu akan menyebabkan diabetik
kardiomiopati dengan segala pathway-nya. Lalu secara tidak langsung diabetes tersebut dapat meningkatkan tekanan darah atau hipertensi menjadi hipertensif kardiomiopati. Lalu juga dapat meningkatkan kejadian atherosclerotic cardiovascular disease yang menyebabkan terjadinya suatu iskemik kardiomiopati. Di mana kardiomiopati ini akan berlanjut kemudian menjadi keadaan gagal jantung atau heart failure. Diabetes sendiri itu akan sangat mempengaruhi prognosis dari gagal jantung tersebut. Ya, ini ada penelitian dari Varela ya, tahun 2005 ya, bahwa ternyata perbandingan pasien DM dengan no DM itu akan sangat berpengaruh pada prognosisnya. Kita lihat pada fraksi di atas 50% atau mungkin kita kenal sebagai gagal jantung dengan preserve ejeksi fraksi ya, jadi EF-nya di atas 50 itu akan menambah buruk prognosisnya dengan relatif risknya 1,4 kali. Demikian pun pada gagal jantung dengan reduce ejeksi fraksi atau ejeksi fraksi di bawah 50% itu lebih tinggi lagi, mencapai 1,73 kali. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa gagal jantung itu terbagi menjadi dua, yaitu preserve ejeksi fraksi dengan EF-nya di atas 50 dan satunya adalah dengan reduce ejeksi fraksi di mana ejeksi fraksinya kurang dari 40%. Ya. Untuk yang reduce ini sering disebabkannya terutama oleh suatu coronary artery disease atau CAD. Ya. Nah, dan berhubungan juga tentunya dengan segala risk faktor dari coronary artery disease tersebut, seperti hipertensi, diabetes, umur, merokok, dan dislipidemia. Sedangkan yang preserve ejeksi fraksi, ya, itu juga bisa berhubungan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, metabolic syndrome, penyakit paru, rokok, dan iron deficiency. Nah, yang jadi masalah adalah pada gagal jantung dan preserve ejeksi fraksi, kita masih kurang paham sepenuhnya tentang perjalanannya, tentang terapi, dan lain-lain. Sehingga klasifikasi ini sangat penting untuk penanganan kita sehari-hari. Ini ada beberapa penelitian ya membandingkan antara gagal jantung dengan reduce ejeksi fraksi dan gagal jantung dengan preserve ejeksi fraksi. Di mana pada hasil penelitian reduce, ini beberapa obat yang kita kenal, beta blocker, S inhibitor atau ARB, golongan ARNI yang paling baru saat ini, penggunaan MRA, PDE5 inhibitor, dan lain-lain, menunjukkan hasil yang cukup baik pada pasien-pasien dengan reduce ejeksi fraksi. Sedangkan pada preserve ejeksi fraksi, tidak ditemukan bukti efikasi klinisnya. Berarti penggunaan obat tersebut juga masih tanda tanya. Lalu juga ditambahkan dengan device seperti misalnya cardiac resinkronisasi terapi atau implanted cardiodefibrillator yang dimana didapatkan pada pasien gagal jantung dengan reduce ejeksi fraksi memiliki hasil yang baik. Pada pasien-pasien dengan preserve ejeksi fraksi ini masih tidak jelas, masih tanda tanya. Bahkan olahraga pun yang dikatakan bahwa katanya dapat memperbaiki fungsi jantung dan lain-lain, terbukti hanya efektif pada pasien-pasien gagal jantung dengan penurunan ejeksi fraksi. Nah, ini adalah guideline dari ESC tahun 2016. Ya, ini pertama kali empagliflozin diperkenalkan pada guideline ini, ya, dan ini diberikan sebagai preventif, jadi untuk mencegah dan memperlambat onset dari gagal jantung. Ini tahun 2016. Lalu pada tahun 2019 direvisi lagi, ternyata penggunaan SGLT2 inhibitor atau yang saat ini kita kenalnya empagliflozin pada hari ini, ya, itu dapat menurunkan angka kejadian kardiovaskuler pada pasien-pasien DM
dengan kardiovaskular disease atau pasien-pasien yang memiliki resiko kardiovaskular yang tinggi. Sehingga empagliflozin direkomendasikan untuk pasien-pasien diabetes dengan kardiovaskular disease untuk menurunkan angka kematian. Ini rekomendasinya kelas 1, berarti ini wajib diberikan. Lalu SGLT2 inhibitor ini pun rekomendasi untuk menurunkan resiko dari hospitalisasi gagal jantung. Jadi pada pasien-pasien DM. Jadi untuk mengurangi angka perawatan pasiennya. Ini juga sama rekomendasinya. Nah, tadi sudah dibahas dengan detail oleh Dr. Nurmila tentang EMPAREG ini. Saya hanya bahas sedikit. Jadi pada EMPAREG ini adalah randomized control trial, ya, di mana dibagi menjadi 3, yaitu placebo dengan empagliflozin 10 mili dan 25 mili. Placebo di sini adalah berbeda dengan placebo biasanya. Ini placebo di sini yang dimaksud placebo adalah dengan standar optimal terapi saat ini. Jadi semua pasien ini sudah mendapatkan standar terapi gagal jantung yang optimal. Lalu ditambahkan empagliflozin yang 10 mili pada grup 2 dan 25 mili pada grup 3. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa terjadi angka major adverse cardiac event, yaitu stroke, myocard infarct, ya, menurun sampai 14%. Ya, angka kematian menurun sampai 38%, angka hospitalisasi menurun sampai 35%. Jadi EMPAREG ini sekali lagi untuk membandingkan pasien CVOT, cardiovascular outcome-nya, ya, pada pasien-pasien yang mendapat empagliflozin dengan placebo. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan dunia sebenarnya dengan klinikal kita sehari-hari? Maka dibuatlah studi kedua, yaitu EMPRISE, ya, empagliflozin real world effectiveness. Nah, ini untuk melihat sesungguhnya pada klinik sehari-hari. Ya, jadi tahun 2018 dari hasil literatur review dikatakan bahwa 1 dari 3 pasien dengan DM itu sudah memiliki cardiovascular disease. Ya, dan dari EMPAREG outcome tadi EMPAREG itu hampir semua pasiennya memiliki cardiovascular disease. 99% pasien di EMPAREG itu memiliki cardiovascular disease. Nah, lalu pada studi EMPRISE ini kita akan membandingkan pasien dengan dan tanpa cardiovascular disease. Dan kedua, perbedaannya adalah kalau pada EMPAREG tadi kita memakai placebo, kalau di EMPRISE ini kita memakai DPP-4 inhibitor, di mana DPP-4 inhibitor ini juga golongan obat yang baru, ya, jadi cukup seimbang dikatakan pada saat studi ini dibuat. Ya. Tujuannya untuk melihat efektivitas SGLT2 versus DPP-4 inhibitor pada pasien DM tipe 2. 5 tahun studinya dijalankan dengan lebih dari 200.000 pasien yang dibagi merata, ya, kurang lebih dari 100.000 empagliflozin banding sama lebih dari 100.000 DPP-4 inhibitor. Nah, ini sama pilihannya saja, ya. Jadi dari yang semua tadi di atas 100.000 itu 17.500 ini ternyata di pengguna baru empagliflozin, dan 1.551 pun sama pengguna baru DPP-4 inhibitor. Nah, studi ini saya akan melihat banyak yang akan dilihat. Pertama, primary outcome-nya, hospital admission untuk myocard infarct, untuk stroke, mortalitas kardiovaskuler, hospitalized heart failure, terus MACE-nya, dan banyak. Lalu safety-nya juga sini dapat kita baca, ya, dan bagaimana dengan cost-nya, lama perawatannya, dan lain-lainnya. Tapi pada saat ini studi ini masih ongoing, dan hasil yang baru keluar adalah baru hospitalized heart failure. Kita lihat hasil dari hospitalized heart failure ini membandingkan antara DPP-4 inhibitor dan empagliflozin. Ternyata pada pemberian empagliflozin, ya, garis titik-titik merah ini, dia menurunkan angka hospitalisasi sampai 44%.
Jadi di sini hazard rasionya 0,56 ya dengan P yang bermakna, sehingga disimpulkan bahwa empagliflozin menurunkan 44% angka resiko untuk pasien tersebut masuk rumah sakit dirawat. Ya. Lalu lebih didetailkan lagi, ya, jika tadi EMPA-REG outcome, empagliflozin versus placebo, ditemukan hazard rasionya 0,65, ya, berarti hanya menurunkan kurang lebih 35%. Nah, pada EMPRICE ini dibagi dua lagi, yaitu spesifik HHF dan broad HHF. Spesifik HHF ini artinya diagnosa primernya itu adalah gagal jantung, sedangkan broad HHF ini gagal jantung itu sebagai diagnosa kedua. Ternyata dilihat pada spesifik HHF, ya, hazard rasionya 0,49, berarti menurunkan 51% angka kejadian hospitalized heart failure. Sedangkan pada broad HHF menurunkan 44% dengan hazard rasio 0,56. Nah, ini juga sama perbandingan yang tadi, ya. Jadi dari EMPRICE ini tadi kita bicara tentang DPP-4 inhibitor versus empagliflozin, ya. Tadi saya sudah singgung bahwa penurunan angka hospitalisasi 44%. Nah, lalu dari DPP-4 inhibitor ini diambil satu jenis, yaitu golongan sitagliptin, dibandingkan langsung dengan empagliflozin, terjadi penurunan hazard rasio 0,51. Berarti penurunan angka hospitalisasinya lebih tinggi lagi, mencapai 49%. Ya. Dan jika dibandingkan dengan EMPA-REG outcome, yang tadi placebo versus empagliflozin, hasilnya ternyata lebih baik pada real world settingnya, mencapai 49% dibanding EMPA-REG 35%. Oke, ini tadi perbandingannya. Tadi saya bilang 49% risk reduction risk-nya untuk HHF-nya dibanding EMPA-REG itu 35%. Dengan pasiennya kurang lebih hampir sama, ya, tetapi 236 EMPRICE ini dari 32.000. Sedangkan EMPA-REG ini 221 dari 7.000. Berarti lebih berhasil menunjukkan penurunannya pada studi EMPRICE ini, ya, dan lain-lainnya masih sama. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Dr. Nurmila. Saya tidak akan terlalu banyak mengulang, ya. Jadi intinya penggunaan SGLT2 ini memiliki beberapa vaskular efek, menurunkan fibrosis, inflamasi, meningkatkan cardiac contractility, menurunkan atherosclerosis, dan lain-lainnya, sehingga memiliki efek vaskular yang sangat baik. Nah, lalu dibuat lagi suatu penelitian terbaru dari hasil tadi EMPRICE, yaitu EMPEROR reduce. Nah, kalau tadi pada studi-studi sebelumnya itu adalah pasien-pasien DM yang memiliki gagal jantung. Nah, pada EMPEROR ini dibalik. Jadi ini kasusnya semua ada pasien-pasien dengan gagal jantung, gitu. Nah, lalu dibagi dua lagi, yaitu pasien dengan DM dan pasien dengan non-DM. Jadi dibalik antara EMPEROR dan EMPA-REG itu dibalik settingnya. Kalau tadi EMPA-REG itu pasien DM, lalu dicari heart failure-nya. Kalau EMPEROR ini pasien heart failure, lalu dipisah dari DM-nya. Ya, dan yang ini penelitian EMPEROR ini ada dua sebenarnya, ada EMPEROR reduce dan EMPEROR preserve. Cuman EMPEROR preserve masih ongoing juga. Jadi kita bahas sekarang yang reduce, yaitu menggunakan patokannya ejeksi fraksi kurang dari 40%. Dengan total 3.730 pasien mendapatkan empagliflozin 10 mg saja dengan standar optimal terapi, melawan placebo dengan standar optimal terapi juga. Kenapa di sini hanya digunakan yang 10 mili? Karena dari hasil tadi EMPA-REG dan EMPRICE ternyata penggunaan 10 mili dan 25 mili tidak memberikan perbedaan yang bermakna dari hasil outcome-nya. Sehingga pada studi EMPEROR ini hanya digunakan 10 mg sebagai pembedaannya.
Ya, primary endpoint-nya sama ya untuk mengukur kematian akibat kardiovaskuler dan angka kejadian hospitalized. Ya. Nah, oke. Nah, ini baseline karakteristiknya ya antara yang diberikan empagliflozin dan placebo. Di sini kita lihat bahwa semua sudah mendapatkan terapi optimal yaitu ACE inhibitor atau ARB, ARNI, MRA dan beta blocker dengan jumlah yang hampir mirip semua ya. Dan penggunaan device pun sudah ada beberapa yang dimasukkan di sini dan dengan jumlah yang cukup seimbang. Nah, primary endpoint-nya kita lihat ternyata pada penggunaan empagliflozin ini menurunkan relatif risk ratio-nya 25%. Ya, dengan hazard rasio 0,75 dibandingkan dengan placebo. Ya. Ini angka hospitalisasinya. Angka hospitalisasi kalau yang tadi ini adalah angka gabungan hospitalisasi dan kematian kardiovaskuler ya di mana menurunkan 25%, sedangkan untuk hospitalisasinya saja itu menurunkan sampai 30% dengan hazard rasio 0,7. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan GFR ginjalnya dengan pemberian empagliflozin ini? Nah, dapat kita lihat di sini bahwa awal-awal minggu penggunaan empagliflozin terlihat penurunan dari GFR. Ya, tapi dengan penggunaan yang lama rutin GFR ini akan kembali naik ya, kembali naik bahkan setelah 78 minggu penggunaan ternyata empagliflozin ini memiliki efek protektif dibandingkan placebo untuk GFR-nya. Dan bahkan ternyata ditemukan lagi setelah penelitian ini selesai, di empagliflozinnya di stop dan placebo di stop, ternyata pasien-pasien yang mendapatkan empagliflozin mendapatkan bonus bahwa GFR-nya meningkat jauh lebih baik dibandingkan dengan placebo. Jadi kembali bagus lagi, sedangkan dengan placebo terus mengalami penurunan. Ini perbedaannya sampai 3,3 ml per menit per meter persegi. Oke, jadi ini tadi rangkumannya, primary endpoint-nya ya untuk cardiovascular death dan heart failure hospitalisasi menurunkan 25%, ya. Untuk sekundarinya itu menurunkan hospitalisasi sampai 30% dan untuk GFR-nya pun terjadi peningkatan dari GFR-nya. Sebagai kesimpulan dari hari ini bahwa prevalensi DM dan gagal jantung itu mencapai 25-30% secara keseluruhan dan mencapai 45% pada pasien-pasien gagal jantung yang dirawat di rumah sakit. Dari hasil penelitian EMPRICE ya didapatkan bahwa penggunaan empagliflozin dengan rutin itu akan menurunkan 44% angka kejadian hospitalisasi karena heart failure dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor pada pasien dengan DM tipe 2. Lalu dari hasil EMPRICE pun dikatakan bahwa hasil ini konsisten baik pada pasien dengan atau sebelumnya tanpa adanya cardiovascular disease. Dan hasil EMPRICE ini menunjukkan konsistensi dari hasil EMPA-REG outcome. Tadi sudah saya bahas juga bahwa sekarang masih ada ongoing trial yaitu EMPEROR Reduce dan Preserve. Yang Reduce tadi saya sudah jelaskan bahwa hasilnya sudah keluar dengan menurunkan 25% dari total risiko dan menurunkan 30% dari total risiko hospitalisasi pada gagal jantung. Dan kita tinggal menunggu nanti untuk trial-trial berikutnya. Semoga hasilnya tetap konsisten. Saya rasa untuk hari ini demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Edia.
Baik, Dr. Andi, terima kasih atas presentasinya yang tepat waktu dan jelas sekali. Baik, pada acara berikutnya kita masuk pada pertanyaan. Nah, sebelum mungkin kami beri kesempatan dulu pada senior-senior kita, Dr. Bula, kemudian Dr. Swendi, Dr. Arman, Dr. Yandi, dan Dr. Arsa untuk bertanya atau memberikan komentar. Silakan. Dr. Bula, silakan. Atau Dr. Swendi, berikan komentar atau pertanyaan. Dr. Arman. Silakan. Dr. Arsa mungkin atau Dr. Ya, boleh dok. Ya, untuk siapa saja dok. Pernah baca bahwa empagliflozin ini dia bisa meningkatkan kadar LDL ya, LDL kolesterol. Karena satu LDL itu adalah satu faktor risiko untuk PJK ya, jantung koroner. Itu gimana kira-kira untuk solusinya? Apakah ada penelitiannya jangka panjangnya seperti apa untuk pasien-pasien dengan CAD ya, untuk prognosis jadinya suatu CAD pada pasien-pasien. Ini saja dok. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Mila dulu, silakan. Baik, terima kasih Dr. Yandi untuk pertanyaannya. Di dalam penelitian disampaikan bahwa pasti ada side effect ataupun yang ada terjadi di dalam outcome tadi. Tetapi untuk peningkatan angka LDL-nya tidaklah signifikan dengan hasil daripada yang dicapai pada outcome untuk perbaikan kardiovaskular event-nya. Jadi, peningkatan tersebut tidak menjadi hambatan bahwa diberikan selama di dalam penelitian itu memang kenaikannya tidak secara signifikan. Jadi tidak artinya itu kalau memang LDL-nya sangat tinggi sementara DM dengan faktor kardiovaskuler lebih dari 3, biasanya kan kita menurunkan LDL kurang dari 100 atau 70 ya, kita mencapai supaya kalau sudah ada faktor kardiovaskuler lebih dari 3 risiko itu memang LDL harus kurang dari 70. Tetapi kalau dengan EMPA-REG ini mengakibatkan kenaikan yang secara signifikan, di dalam penelitian itu belum mengatakan bahwa ini hambat, begitu dokter. Jadi masih bisa diberikan. Andaikan memang itu terjadi LDL-nya tinggi, tentu saja tidak hanya LDL murni yang tinggi. Tentu kita harus melihat apakah juga di dalam profil lipid lain juga ikut tinggi. Apakah trigliserid atau mungkin kolesterol totalnya. Nah, kalau memang terjadi kenaikan di dalam trigliserid, kita melihat apakah trigliserid ini jauh di atas angka 400. Kalau memang angkanya jauh di atas 400, sesuai guideline bahwa trigliserid yang lebih dari 400 tentu kita akan terapi dengan preparat yang mengarah ke trigliserid. Biasanya kita menggunakan preparat-preparat yang khusus memang fokus pada penurunan trigliserid karena takut apabila terlalu tinggi menimbulkan efek pada pankreatitis. Kemudian apabila memang hanya kolesterolnya tanpa diikuti dengan trigliserid yang secara signifikan tinggi, kolesterol jauh lebih tinggi, tentu saja obat-obat yang sekarang digunakan banyak sekali. Ada mungkin di dalam bagian kardiologi juga biasa kita sudah sampai ada atorvastatin atau yang terbaru-terbaru. Tapi kalau tadi memang golongan trigliserid yang jauh lebih tinggi, kita fokus untuk terapi trigliseridnya kita menggunakan biasanya golongan fibrat. Tapi belum ada signifikansinya bahwa terapi penggunaan
Emparek ini setelah berapa lama kemudian menaikkan secara signifikan. Demikian dokter. Mungkin dokter Andi. Terima kasih dokter Andi. Silakan dokter Andi, mungkin ada tambahan. Terima kasih dok. Sebelumnya saya izin share screen ulang dok. Oke. Ini adalah gambaran tadi yang dokter ya. Jadi dengan penggunaan empagliflozin ini dapat menurunkan kalori, lalu dengan perjalanannya peningkatan free fatty acid, dan akhirnya berujung pada peningkatan LDL kolesterol yang tentu berpengaruh terhadap arterial wall structure atau fungsinya. Tetapi di sisi lain, dan penggunaan empagliflozin ini pun dapat menurunkan plasma glukosa, yang secara langsung itu akan berefek dengan menurunnya trigliserid dan peningkatan HDL kolesterol. Nah, dari hasil trial ini dikatakan bahwa peningkatan LDL kolesterol ini diimbangi dengan peningkatan HDL dan penurunan trigliserid. Tetapi apakah hasilnya bagaimana, itu masih perlu penelitian lebih lanjut, karena dikatakan bahwa ini akan sangat kompleks dan bervariasi, bisa saja meningkatkan stiffness dari arteria atau netral, atau bahkan bisa saja menurunkan. Kalau mama mau share screen lagi, gimana caranya? Berarti screen. Ya. Mungkin Dokter Mila ada mau tambah? Iya. Dokter Mila, silakan Dokter Mila. Ya. Baik dokter, terima kasih. Saya kira memang di dalam penelitian itu memang belum selesai dokter. Jadi perlu penelitian lanjutan untuk menindaklanjuti dari yang tadi. Sedangkan untuk yang Emparek. Tanya dulu atau nanyakan ini dulu? Jadi yang Emparek ini saja berakhir baru tahun 2020 kemarin ini. Kemudian ini mungkin akan dilanjutkan penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan tadi. Jadi sama seperti ada beberapa obat lain juga yang peningkatan LDL itu akan lebih berpengaruh, atau efek daripada pengobatan daripada obat-obat statin akan lebih berpengaruh ke dalam kardiomiopat. Tapi bayon efek daripada glukosa kontrolnya ini jauh lebih bagus hasilnya, outcome-nya terhadap kardiovaskuler tadi. Mungkin itu dok, memang penelitiannya belum berjalan, masih ongoing. Terima kasih dokter Edial. Mungkin dari dokter Edial atau dari dokter Hizbullah atau teman-teman senior di Cirebon punya pengalaman. Ini ke Dokter Mila, ada beberapa pertanyaan dari saya. Untuk penggunaan Jardiance atau empagliflozin, kapan diminum sebaiknya? Apa pagi, siang, atau malam? Baik dokter, terima kasih. Jadi Jardiance ini bekerja di dalam SGLT2 inhibitor. Jadi dia mengeblok di dalam tubulus proksimal maupun tubulus distal. Fokus 90% di tubulus proksimal. Side effect setelah pengeblokan, efek adalah banyaknya urin, termasuk yang diblok nggak hanya glukosa, diserap kembali, reabsorpsi kembali, tetapi natrium juga ikut. Jadi ada fase urin lebih sering, lebih banyak. Maka untuk penggunaannya, pengalaman saya, hemat saya, itu saya berikan pagi hari. Karena asumsi saya apabila diberikan malam hari, mungkin orang akan tidak nyaman karena dia akan pipis lebih banyak dengan miksi lebih banyak sehingga mengganggu tidur, tidak nyaman. Nah, sementara kalau pagi kita dalam kondisi aktivitas mungkin agak terganggu sedikit, namun tidak lama sesudah penggunaan Jardiance atau Emparek ini masuk, setelah di metabolis itu
hanya maksimal 2-3 jam saja, kira-kira untuk banyak-banyak periode untuk pipisnya. Yang lain tidak. Jadi sesudah terbiasa nanti biasanya sudah tidak lagi seperti itu. Demikian, Dokter. Dr. Mila. Terima kasih. Dr. Sbula, kelihatannya ada yang ingin bertanya kelihatannya. Silakan Dr. Sbula. Dr. His. Kurang jelas Dr. Sbula. Ya. Saya ingin menanyakan apakah pengobatan dengan obat ini aman, tidak menimbulkan udim, sebab ada beberapa obat DM itu yang bisa menimbulkan udim dan bahkan memperberat heart failure. Terima kasih. Baik, Dokter Hisbullah. Assalamualaikum, Dokter Hisbullah. Waalaikumsalam. Ya, Dok. Obat ini tidak menyembuhkan udim, Dok. Memang ada beberapa obat anti diabetes. Oral hipoglikemi itu ada yang punya efek udim sehingga kita tidak berikan pada DM yang dengan komplikasi kardiovaskuler. Sedangkan obat ini justru dia akan sangat baik sekali di dalam penelitian itu. Ada meskipun pasca PCI. Jadi karena punya fungsi dia lebih banyak mengeluarkan urinnya jadi frekuensinya lebih sering, kemudian natrium juga di dalamnya itu ikut dalam keluar bersama urin tersebut. Jadi tidak ada efek udim itu tidak didapatkan pada penggunaan obat Emparek ini. Maka itu mungkin salah satu kenapa kardiovaskuler ini hasil di dalam penelitian ini kok muncul sangat baik sekali. Jadi karena mungkin menjadi outputnya atau itunya menjadi berkurang. Demikian, Dokter. Baik, mungkin 11 cukup puas ya. Pada peserta, silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya ingin bertanya, Dr. Mila. Untuk pasien dengan GFR berapa aman diberikan empagliflozin ini? Baik, kalau dari penelitian di situ dikatakan di atas 30. Jadi di situ ada di penelitian itu laju glomerular filtrate rate itu di atas 30, artinya kalau kurang dari 30 mungkin karena sudah masuk ke dalam dialisis, jadi tidak perlu lagi menggunakan obat-obat diabetes karena apabila sudah terjadi CKD dan biasanya masuk ke dalam dialisis, gulanya otomatis akan turun sendiri dan faktor kardiovaskulernya lebih berat kalau sudah itu. Tapi di sini di dalam penelitian boleh direkomended kurang dari 60, tapi di atas 30. Demikian, Dok. Terima kasih. Baik, mungkin peserta masih belum ada, masih ingin bertanya ini, Dr. Mila. Bagaimana dengan pemakaian empagliflozin kalau berbarengan dengan insulin? Dan itu dosisnya bagaimana? Baik, Dokter. Jadi izin share juga. Tadi kalau di guideline itu disampaikan bahwa guideline di sana disampaikan apabila menggunakan Emparek ini bisa juga ikut, ini izin share untuk saya ulang. Jadi guideline di dalam Perkeni itu sejak A1C-nya antara 7,5 itu sudah bisa diberikan baik itu monoterapi maupun untuk yang kombinasi terapi. Jadi di sana disampaikan bahwa boleh digunakan untuk monoterapi maupun dengan yang kombinasi terapi.
Sementara apabila dengan insulin, penderita ini biasanya sudah lama sehingga dia harus menggunakan insulin. Di dalam guideline Perkeni juga disampaikan boleh setelah insulin tetap masih bisa dipakai untuk kombinasi di situ. Ini maaf ini enggak bisa share saya. Kok enggak bisa share screen apa? Nah ini ya, jadi share screen-nya kok enggak muncul, saya enggak bisa. Jadi itu ada, sudah boleh digunakan, baik A1C-nya 7,5 sebagai monoterapi atau dia menjadi kombinasi terapi. Apakah kombinasi dengan 1 atau 2 macam obat hipoglikemi oral sudah bisa. Kemudian apabila dibutuhkan memang pasien ini sudah menggunakan insulin pun masih boleh ada tempatnya untuk diberikan SGLT2. Karena titik tangkapnya berbeda dokter. Untuk yang insulin itu adalah untuk sekretagogue, dia bekerja untuk sekresi insulin, sedangkan kalau SGLT2 ini kita bekerja di dalam ginjal. Jadi prosesnya adalah bagaimana agar glukosa darah ini tidak terserap lebih banyak, tetapi dia bisa dikeluarkan lewat urin sehingga kadar glukosa darahnya ikut turun di dalam itu. Demikian dokter. Baik, mungkin dokter Andi ada tambahan, silakan. Tidak dok, sudah jelas dari dokter Mila, saya rasa. Oke, baik. Untuk mungkin dokter Andi, ini ada pertanyaan. Dosis yang tepat untuk pasien yang sudah gagal jantung apa? Ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan buat dokter Andi untuk dosis yang tepat untuk pasien yang pernah gagal jantung. Tadi sudah saya sedikit singgung bahwa pada penelitian awal yaitu EMPARE, kita memakai dosis 10 mg dan 25 mg. Ternyata dari hasil studi tersebut tidak ada perbedaan bermakna antara penggunaan 10 mg dan 25 mg. Jadi untuk mencapai cardiovascular outcome-nya, saya rasa di 10 mg sudah cukup. Nah, tetapi untuk dosis pengontrolan gula darahnya, nah itu mungkin berbeda-beda untuk tiap pasien. Mungkin kalau ini Dr. Nurmila mungkin yang lebih paham ya. Silakan Dr. Mila, ada tambahan. Dokter, terima kasih. Ya, betul. Memang pada hasil outcome daripada CVOT ini antara 10 mg EMPAREG dengan 25 mg itu tidak ada perbedaan yang bermakna sehingga untuk risk faktornya seperti tadi yang disebutkan Dokter Andi. Kemudian untuk yang kontrol glukosa darah, memang apabila diberikan 10 mg kemudian belum dirasa mencapai target dan kita membutuhkan dosis naik lagi, kita biasanya menaikkan sampai 25 mg. Jadi diberikan pada pagi hari sesudah makan kita berikan. Kemudian sebetulnya sesudah makan atau sebelum makan is going aja enggak masalah, tapi diberikan biasa lebih banyak pagi hari. Gitu dokter. Untuk membantu menurunkan kadar glukosa darahnya tadi. Baiknya ada pertanyaan lagi dari peserta. Dalam pengobatan DM menggunakan Zerdine, bagaimana dengan efek hipoglikemik? Baik dokter. Di dalam penggunaan Zerdine ini, efek hipoglikeminya sangat minimal sekali dok. Jadi di dalam memang ada beberapa penelitiannya itu bahwa efek hipoglikeminya itu sangat kecil sehingga ini safety aman memang. Tapi meskipun seaman-amannya tentu saja ya namanya obat pasti ada side effect-nya yang meruginya pasti ada. Tapi untuk segi hipoglikeminya ini sangat minimal. Tetapi untuk yang efek lainnya tentu saja ada ya. Paling contoh gampang adalah karena tadi untuk frekuensi pipis itu lebih sering, tentu saja kita takut apabila diberikan pada orang yang usia di atas 70 atau 75 tahun. Itu dokter. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan buat Dr. Andi kali ya.
apakah gagal jantung dengan penurunan ejection fraction dan etiologi atau itu berlaku juga buat etiologi yang lain seperti kardiomiopati atau valvular? Ini pertanyaan yang bertanya. Silakan Pak Andi. Dari hasil dari studi ini, dari Emperor terakhir ini, dia memasukkan dalam kriteria inklusinya yaitu gagal jantung iskemik dan non iskemik. Ya, non iskemik itu seperti gangguan valvular dan lain-lainnya itu sudah termasuk. Jadi ini sudah termasuk dalam kriteria inklusi, di mana hasilnya ternyata penggunaan empagliflozin ini sangat baik, bisa menurunkan 25% risiko kardiovaskular death maupun risiko hospitalisasi dari heart failure. Jadi apapun etiologi dari heart failure-nya bisa menggunakan empagliflozin ini. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga dari peserta pada Dr. Mila. Tadi disampaikan ada poliuri. Ya. Nah, kemudian dia bertanya, bagaimana efek samping ke infeksi saluran kemih atau infeksi genital dari peserta? Baik, terima kasih Dokter Edi. Jadi memang karena volume frekuensi urin itu meningkat, pasti ada kemungkinan terjadi infeksi saluran kemih. Namun di dalam penelitian didapatkan infeksi saluran kemih yang terjadi, baik itu yang menggunakan EMPA-REG ataupun yang tidak, itu sama dok. Jadi kan untuk terjadi infeksi itu sama. Berarti dengan kata lain bahwa tidak digunakan EMPA-REG pun terjadi infeksi saluran kemih. Pada orang-orang hiperglikemi kan memang frekuensi urinnya juga meningkat. Kadang-kadang malah nokturi juga satu. Nah yang untuk lebih sering lagi memang infeksi genitalia. Tapi justru infeksi genitalia pada orang-orang Asia yang selatan ini jauh lebih kecil dibanding orang-orang di belahan barat. Karena kita di sini waktu PIS, cara membersihkannya kita dengan air pipis. Sedangkan biasa orang-orang di belahan lain di barat sana dia hanya membasuh atau tidak membelas dengan tisu ataupun apa. Jadi justru kita di sini untuk infeksi genitalianya lebih sedikit dibanding dengan yang di negara lain. Untuk Asia, terutama bagian Asia Selatan. Asia yang bagian kita nih dok, termasuk Indonesia. Begitu dokter. Baik, terima kasih Dr. Mila, Andi, atas presentasinya luar biasa. Ini maksudnya pertanyaan sebetulnya dari peserta, teman karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin suatu saat akan kita lanjutkan pada acara berikutnya. Baik, dengan berakhirnya acara webinar pada hari ini, CCU pada hari ini, maka berakhir juga webinar seri CCU 2020 secara keseluruhan. Dan saya atas nama Ketua Perki mengucapkan terima kasih pada semua peserta, pada pembicara, pada panitia, Yogi, Rili, dan semuanya yang sangat aktif dalam kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesarnya. Mudah-mudahan pada tahun 2021 kita akan tetap melakukan CCU, mudah-mudahan ya doa restunya. Amin. Dan kita harapkan Boringa tetap bersama kita. Kelihatannya mereka memberikan sign yang cukup baik buat kita semuanya. Dan walaupun kondisi dalam pandemi COVID-19, kita tetap tidak membatasi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk pengembangan dan update ilmu kita. Mudah-mudahan pandemi ini merupakan hikmah juga buat kita, sehingga kita bisa berkomunikasi lebih dekat walaupun hanya lewat virtual saja. Demikian, terima kasih, dan pada teman-teman Perki mungkin foto-foto virtual bersama. Ya, terima kasih. Kami silakan kepada Dr. Yogi ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, Dr. Suedi, Dr. Riyandi,
Mbak Prilly, Dr. Adik juga bisa mengaktifkan videonya sebagai sesi virtual foto bersama kita. Dr. Yandi bisa, Dr. Albert juga boleh, silakan. Mungkin yang pertama nanti semua kita foto, nanti mohon izin yang lain setelah yang kedua foto hanya untuk anggota Perki dulu ya. Dr. Lubis bisa diatur ya pinnya nanti. Ya, Ben? Nah. Ya. Dr. Swendi belum, Dr. Yandi juga belum, mungkin bisa mengaktifkan video. Nah, gini. Nah. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Sebentar. Belum? Aduh. Nah. Nih. Sorry. Oke. Dr. Arman, ya dok, siap dok. Dr. Arsya mungkin. Mana kok sinyalnya? Maksimal segini. Dan video Dr. Arsya. Ini kelihatan semua ya, Dokter? Oh. Oke, kita mulai. Orang Kuningan. Baik dok, kita mulai dok ya sesi fotonya. 1, 2. Semuanya sekali lagi. 1, 2, fotonya. 2, 3. Baik dok, sudah. Terima kasih Dr. Nurmila, Dr. Edial. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Selamat siang Dr. Yogi. Banyak dokter. Bang Arman. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya dok. Terima kasih. Dadah. Bang Arman, apa kabar? Baik. Udah sehat ya Bang? Udah turun gunung Pak Arman. Dr. Hizbullah, Dr. Edial, saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Atur nuhun. Dr. Yogi, beres? Sudah selesai Dr. Yogi? Dr. Yogi, boleh pamit? Bisa dok, boleh dok. Terima kasih. Oh, siap. Malam Sabtu.